Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel kita. Pada video kali ini kita akan sharing bagaimana cara mengubah skripsi menjadi artikel jurnal. Pada video ini kita akan bahas bagian pendahuluan dahulu. Ya. Nanti di video-video berikutnya kita akan sharing bagian dari artikel yang lain. Nah, ada 7 komponen penting pendahuluan. Ya. Pada bagian ini diilhami dari presentasi Prof. Agusti, Prof. AGF dari Undip tahun 2021. Bapak Ibu dan teman-teman juga bisa langsung lihat di YouTube-nya Prof. Agusti. Beliau juga banyak menyampaikan tentang penelitian. Jadi 7 komponen penting pendahuluan itu yang pertama adalah popularitas dari konsep yang sedang kita teliti. Yang kedua, manfaat dari konsep yang kita teliti. Yang ketiga adalah research gap. Yang keempat, solusi yang kita ajukan untuk menjawab big question atas research gap yang kita ajukan. Kemudian yang kelima, perspektif teori yang kita gunakan. Yang keenam, alasan penentuan objek, lokasi, waktu yang kita teliti. Yang ketujuh adalah tujuan penelitian. Oke, nah langsung saja. Misalnya saya punya sebuah contoh. Ini skripsi dari teman-teman di FEBI IAIN Salatiga ya. Namanya Mbak Ayu Widyaningsih. Ini saya sudah izin untuk kita buat contoh ya. Judulnya begini, pengaruh non-interest income dan capital adequacy ratio terhadap profitabilitas dengan bank efisiensi atau efisiensi perbankan sebagai variabel intervening. Ya. Nah, seperti biasa, ini ada abstrak, kemudian langsung kita ke pendahuluan aja ya. Nah, ini ada pendahuluan. Ya kan begini ya, pendahuluan itu ada latar belakang ya, bicara macam-macam ya. Kemudian di sini ada research gap-nya, kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan, ada kekuatan penelitian. Nah, ada sistematika penelitian juga. Nah, dari skripsi yang sudah dibuat ini bagaimana agar ini bisa kita sajikan dalam bentuk pendahuluan dari artikel. Nah, ini adalah draft yang sudah dibuat oleh Mbak Ayu Widya ya. Kebetulan ini bimbingannya dengan saya. Nah, di bagian pendahuluan ini, yang pertama ini adalah popularitas konsep yang sedang dikaji dan manfaat dari konsep. Kalimatnya kira-kira kita bisa buat begini, ini masih draft ya, jadi nanti silahkan teman-teman bisa tentu bisa membuat lebih baik lagi. Ini hanya contoh draftnya kira-kira seperti ini ya. Fee-based income atau dikenal juga dengan istilah non-interest income di perbankan telah menjadi perhatian banyak peneliti ya. Fee-based income menjadi sumber pendapatan penting yang dapat menunjang keberhasilan perbankan. Ini siapa ya penulisnya. Lebih lanjut, para peneliti juga memberikan perhatian fee-based income terhadap efisiensi yang dapat dicapai oleh perbankan. Ya, Rafael dan seterusnya. Dalam menjalankan fee-based income, diperlukan pengembangan infrastruktur yang efisien. Efisiensi perbankan ini memainkan peran penting dalam mendukung profitabilitas. Rafael, Dewan, dan seterusnya. Nah, ini ya. Jadi ya, bagian pertama ini kita menyatakan bahwa fee-based income atau non-interest income itu banyak dikaji ini oleh Olowo Laju, ada Ahmed, dan seterusnya ini ya. Dan juga fee-based income atau non-interest income ini penting atau ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan profitabilitas. Oke, di alinea yang kedua kita sampaikan research gap-nya. Perbankan memiliki kesempatan untuk meningkatkan profitabilitas dari fee-based income. Ini ya, penelitiannya siapa ini ya. Dalam pandangan diversifikasi perbankan, non-interest income mampu mendorong efisiensi bank. Ya. Namun demikian,
terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh fee-based income atau non-interest income terhadap profitabilitas. Sun, Lisnawati, dan seterusnya ini menemukan bahwa non-interest income yang tinggi ternyata tidak mampu meningkatkan profitabilitas bank. Hal ini karena peningkatan pendapatan yang diperoleh dari fee-based income belum mampu menutup biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan fee-based income tersebut. Tingginya biaya infrastruktur yang harus dikeluarkan bank untuk mendapatkan fee-based income adalah salah satu penyebab tingginya biaya. Ini kata Sun ya. Berdasarkan riset gap inilah penelitian ini dilakukan. Penelitian ini akan menjawab fee-based income yang bagaimana sehingga mampu meningkatkan profitability perbankan. Ya. Jadi ini riset gap yang diajukan oleh peneliti ini. Nah, kemudian di bagian berikutnya juga ini adalah solusi yang diajukan, kemudian perspektif teori yang digunakan, gitu ya. Di bagian ini dituliskan, kita bisa tuliskan begini. Berdasarkan perspektif teori efisiensi, dalam jangka panjang output suatu kegiatan berfluktuasi dalam menghasilkan efisiensi. Pada tahap tertentu, bank mampu mencapai efisiensi, tapi di tahap lain belum tentu itu terjadi. Sebagai entitas bisnis, bank sangat berkepentingan mencapai efisiensi. Ya. Operational efficiency ratio dalam perbankan dapat diukur dengan BOPO, ya. Dan fee-based income yang mampu meningkatkan efisiensi diharapkan akan berhasil meningkatkan profitabilitas. Nah, ini di sini peneliti ini mencoba mengajukan solusi melalui apa? Solusi dari riset gap tadi melalui efisiensi. Nah, kira-kira begitu. Nah, di bagian selanjutnya kita sampaikan alasan waktu, lokasi, dan objek penelitian ini dipilih. Ya. Berdasarkan laporan OJK 2021, operasional efisiensi rasio perbankan di Indonesia mulai 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Ya. Namun, mulai pertengahan tahun 2019 hingga 2021, operasional efisiensi rasio terjadi penurunan yang signifikan, baik bank umum konvensional maupun bank umum syariah. Kondisi ini terjadi karena pandemi COVID-19 yang telah melemahkan kinerja bank sehingga menurunkan laba yang diperoleh oleh bank. Penelitian ini dilakukan terhadap 14 bank umum syariah periode 2010 sampai 2019. Bank umum syariah dipilih sebagai objek penelitian karena meskipun dengan jumlah aset yang masih kecil dibanding bank umum konvensional ya tentu, dan pada tahun 19 mengalami penurunan, namun penurunan ini masih menunjukkan hasil yang positif dan kondisinya masih lebih baik dibanding bank umum yang lain. Nah, kemudian di bagian akhir dari pendahuluan disampaikan begini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh fee-based income atau non-interest income ini dalam meningkatkan profitabilitas perbankan. Perbankan yang berhasil mengelola fee-based income sehingga mampu menciptakan efisiensi diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas. Faktor lain yang berpengaruh terhadap profitabilitas adalah CAR, kata ini. Oleh karena itu, CAR yang tinggi akan makin mendukung tercapainya target profitabilitas perbankan. Nah, saya kira itu contoh draft dari artikel yang dibuat dari hasil penelitian skripsi. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.